Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat, bahagia, dan selalu semangat ya. Dalam video ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang nilai pH larutan penyangga. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga diberi kemudahan dalam mempelajari materi kali ini. Yang pertama, sistem penyangga asam. Pada sistem penyangga asam lemah, misalnya Ha, dengan basa konjugasinya, misalnya ion amin yang berasal dari garam NaA, maka di dalam sistem terdapat kesetimbangan. Untuk asam lemah Ha terion menjadi H+ plus amin. Ini untuk persamaan satunya ya, persamaan reaksi. Kemudian untuk garam NaA terion menjadi Na+ plus amin. Ini persamaan reaksi yang kedua. Dari reaksi kesetimbangan yang pertama, asam lemah, maka kita peroleh untuk harga tetapan ionisasi atau dalam kesetimbangan Kc ya, karena untuk asam lemah kita ganti Kc ini khusus asam lemah menjadi Ka, yaitu diperoleh konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ha, sehingga kita peroleh persamaan yang ketiga. Kemudian, sehingga konsentrasi ion H+ dalam sistem ya, karena nanti kita akan menghitung pH ya. Kita akan menghitung nilai pH dari larutan penyangga. Otomatis kita akan mencari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu, baru kemudian pH itu adalah main log dari konsentrasi H+. Maka berdasarkan persamaan reaksi tadi, kesetimbangan Ka ya, kita peroleh persamaan yang keempat, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Nah, pada sistem campuran tersebut merupakan asam lemah yang sedikit terionisasi sehingga konsentrasi Ha dianggap tetap dan selanjutnya disebut dengan konsentrasi asam. Jadi Ha ini konsentrasi asam ya. Kemudian konsentrasi ion amin berasal dari dua komponen, yaitu konsentrasi amin dari asam lemah Ha dan amin dari garam NaA. Ada dua ya tadi. Kemudian konsentrasi amin dari asam lemah diabaikan karena terion hanya sedikit. Jadi konsentrasi amin dianggap sama dengan konsentrasi amin yang berasal dari garam NaA saja ya. Kemudian selanjutnya disebut konsentrasi basa konjugasi. Maka persamaan 4 menjadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasi. Karena konsentrasi itu rumusnya mol per volume ya, maka konsentrasi H+ itu adalah Ka dikali mol dari Ha per volume total ya, volume campuran, per mol dari A per volume total. Karena campuran dalam satu wadah, maka volume akan sama, sehingga rumusnya menjadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol dari Ha, si asam lemah, per mol dari A dari garam. Karena Na min tadi adalah mol basa konjugasi ya, yang berasal dari garam, jika terion akan sebanding dengan mol garam sesuai perbandingan koefisiennya. Maka konsentrasi H+ dirumuskan yaitu Ka dikali mol dari asam lemah per mol garam dikali valensi. Valensi ini adalah jumlah ion lemah dari garam, sehingga nanti pH-nya yaitu main log dari konsentrasi H+. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, jika diketahui asam lemah dan garamnya, ya garamnya ini mengandung basa konjugasinya. Yang pertama, hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml larutan CH3COOH
asam asetat ya, 0,1 molar. Dengan 200 ml larutan CH3COONa, natrium asetat 0,1 molar. Dengan harga Ka dari CH3COOH 10⁻⁻⁵. Untuk penyelesaiannya, kita hitung jumlah mol masing-masing terlebih dahulu. Mol untuk CH3COOH itu adalah 100 ml dikali 0,1 mol per liter, hasilnya 10 milimol. Kemudian mol dari CH3COONa itu 200 dikali 0,1 yaitu 20 milimol. Kalau jumlah mol dari masing-masing asam lemah dengan garamnya sudah diperoleh, kita tinggal masuk ke rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam kali valensi, yaitu 10⁻⁵ kali 10/20, yaitu hasilnya 5 kali 10⁻⁶ molar, sehingga pH-nya main log dari konsentrasi H+ hasilnya 6 main log 5. Kemudian jika diketahui asam lemah dicampur basa kuat, sistem penyangga di akhir reaksi akan bersisa asam lemah dan garam. Jika ada soal, hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran 150 ml larutan CH3COOH asam asetat 0,1 molar dengan 100 ml larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 molar dengan harga KaCH3COOH 10⁻⁵. Bagaimana penyelesaiannya? Kita hitung jumlah mol masing-masing terlebih dahulu ya, kemudian nanti masuk ke persamaan reaksi, mula-mula reaksi sisa ya, seperti biasa. Ciri-ciri dari larutan penyangga ini pasti bersisa asam lemah dan terbentuk garam gitu ya. Nanti yang kuat nanti habis bereaksi baru bisa masuk rumus ya. Untuk mol CH3COOH itu 150 ml dikali 0,1 molar sama dengan 15 milimol. Untuk mol NaOH 100 ml dikali 0,1 yaitu 10 milimol. Kita buat persamaan reaksinya. CH3COOH plus NaOH membentuk garam CH3COONa plus air H2O. Mula-mulanya tadi perhitungan mol masing-masing kita masukkan ke persamaan reaksi sebagai mula-mula. Untuk CH3COOH 15 milimol, NaOH-nya 10 milimol. Kemudian garam sama airnya belum terbentuk di awal reaksi. Siapakah yang sebagai pereaksi pembatas? Yaitu jumlah mol mula-mula dibagi koefisien. Untuk CH3COOH 15 bagi 1 itu 15. Untuk NaOH 10 dibagi 1 itu 10. Maka yang lebih kecil itu sebagai pereaksi pembatasnya atau yang habis bereaksi, yaitu NaOH 10 milimol. Maka kalau NaOH-nya 10 milimol bereaksi, maka CH3COOH karena koefisiennya sama dengan NaOH yaitu 10 milimol juga yang bereaksi. Maka garam yang terbentuk CH3COONa sama juga karena koefisiennya 1 yaitu 10 milimol. Begitu juga dengan air. Maka pada akhir reaksi bersisa CH3COOH 5 milimol dan garam CH3COONa 10 milimol. Langsung masuk ke rumus konsentrasi H+ karena mol asam lemah dengan garamnya sudah ketemu, yaitu 5 dan 10 ya. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi, yaitu 10⁻⁵ kali 5/10 kali 1. Hasilnya 5 kali 10⁻⁶, sehingga pH-nya diperoleh main log dari 5 kali 10⁻⁶, yaitu 6 main log 5. Untuk sistem penyangga basa, pada sistem penyangga basa lemah dan asam konjugasinya yang berperan dalam sistem adalah reaksi kesetimbangan pada basa lemah. Sehingga dengan cara yang sama untuk sistem penyangga basa, konsentrasi ion OH- akan diperoleh rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Untuk menghitung pH,
Karena di penyangga basa kita menghitung konsentrasi OH-, kita hitung pOH-nya terlebih dahulu, yaitu dengan min log konsentrasi OH-, sehingga pH-nya dihitung pKw min pOH, 14 min pOH ya. Sebagai contoh, kita masuk ke contoh soal nih ya. Yang pertama, jika diketahui basa lemah dan garamnya. Ya, garamnya ini mengandung asam konjugasinya. Di dalam 1 liter larutan terdapat 0,01 mol NH3 dan 0,02 mol NH4+ yang berasal dari kristal NH42SO4. Jika Kb NH3 10⁻⁵, hitunglah pH larutan tersebut. Hati-hati ya, di sini kita harus teliti kristalnya atau garamnya ini NH42SO4, sehingga nanti jumlah ion yang lemah NH4+-nya itu ada 2 ya. Maka kita langsung masuk rumus. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam kali valensi, yaitu 10⁻⁵ dikali 0,01 mol per 0,02 mol dikali 2, sama dengan 10⁻⁵ kali 0,01 mol per 0,04 mol, yaitu 10⁻⁵ kali 10⁻²mol per 4 kali 10⁻²mol. 10⁻²-nya nanti dicoret ya, sehingga diperoleh konsentrasi OH- 2,5 kali 10⁻�6 molar. Maka pOH-nya min log dari 2,5 kali 10⁻�6 yaitu 6 min log 2,5. Maka pH-nya sama dengan pKw min pOH, 14 dikurangi 6 min log 2,5, hasilnya 8 plus log 2,5. Jika diketahui basa lemah dicampur asam kuat, sistem penyangga di akhir reaksi akan bersisa basa lemah dan garam. Hitunglah pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml larutan NH4OH, amonium hidroksida 0,1 molar dengan 50 ml larutan HCl, asam klorida 0,1 molar. Diketahui Kb NH4OH 10⁻⁵, maka kita hitung jumlah mol masing-masing terlebih dahulu, yaitu mol NH4OH 100 dikali 0,1 10 milimol, dan mol dari HCl 50 dikali 0,1 yaitu 5 milimol. Kita masukkan ke persamaan reaksi, NH4OH plus HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O. Mula-mula reaksi sisa. Untuk mula-mulanya kita masukkan hasil perhitungan jumlah mol masing-masing tadi di mula-mula. Untuk NH4OH 10 milimol dan HCl-nya 5 milimol. Untuk NH4Cl dan H2O di awal reaksi belum terbentuk, maka sebagai reaksi pembatasnya, jumlah mol mula-mula dibagi koefisien, NH4OH-nya 10 dibagi 1, hasilnya 10. Untuk HCl 5 dibagi 1, 5. Maka sebagai reaksi pembatasnya adalah HCl atau yang bereaksi semua dan habis bereaksi, itu adalah HCl 5 milimol. Untuk NH4OH yang bereaksi karena koefisiennya sama dengan HCl, maka yang bereaksi 5 milimol. Dan garam yang terbentuk NH4Cl karena koefisiennya juga 1, 5 milimol, begitu juga dengan air. Di akhir reaksi bersisa NH4OH 5 milimol dan garamnya NH4Cl sebanyak 5 milimol. Kalau sudah kita peroleh basa lemah dengan garamnya, jumlah mol-molnya kita masukkan ke persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam kali valensi, yaitu 10⁻⁵ dikali 5 milimol per 5 milimol kali 1, yaitu 10⁻⁵ molar. Maka pOH-nya min log dari 10⁻⁵, yaitu 5, dan pH-nya pKw min pOH 14-5 sama dengan 9. Untuk tugasnya, latihan 7.1 1 sampai 8 kecuali 1D ya. Kalian boleh memilih 4 dari 8 soal ini
silahkan dikerjakan ya, ini latihannya, maaf. Kemudian selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Semoga anak-anak ibu selalu sehat dan bahagia. Semoga sukses ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.